Assalamualaikum, selamat datang di Arton Channel. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial menanam kangkung hidroponik dengan memanfaatkan kotak susu bekas. Sebelumnya, siapkan alat dan bahannya. Langkah pertama, buat pola dengan menyesuaikan ukuran net pot atau gelas bekas air mineral yang teman-teman gunakan. Kemudian, potong pola yang sudah dibuat dengan cutter yang tajam. Lakukan pemotongan sedikit demi sedikit untuk menghindari kerusakan pada kotak susu bekas. Untuk hasilnya seperti ini. Lakukan pemotongan yang sama di pola yang lainnya. Jika teman-teman menggunakan net pot, teman-teman bisa mendapat 3 lubang. Namun kalau menggunakan gelas air mineral hanya mendapat 2 lubang. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Untuk lubang tutup kotak susu ini pastikan berada di bagian atas ya, teman-teman. Langkah berikutnya yaitu penyemaian. Di sini kita menggunakan net pot, kain, dan tisu. Masukkan kain ke net pot seperti ini. Fungsi dari kain ini yaitu sebagai media perantara nutrisi ke akar ketika akar masih pendek. Selanjutnya, masukkan tisu ke net pot. Tisu ini berfungsi untuk penahan benih kangkung dan pengikat akar. Selain tisu, teman-teman juga bisa menggunakan kapas, dakron, dan benda lain sejenisnya. Sekarang net pot siap diisi benih. Kemudian masukkan benih kangkung ke setiap net pot. Untuk setiap net pot, saya isi sekitar 10 benih. Selanjutnya, tuangkan air secukupnya untuk membasahi benih. Setelah itu, ratakan benih menggunakan tangan agar tidak saling tumpang tindih. Untuk penyemaian ini, saya lakukan di sore hari. Selanjutnya, letakkan benih di tempat yang gelap selama 2 malam atau sekitar 36 jam. Tujuannya untuk mempercepat pecah benih. Ini kondisi benih setelah 2 malam di tempat yang gelap. Ada sebagian benih yang belum pecah, namun tidak masalah. Selanjutnya, letakkan benih ke tempat yang terkena sinar matahari. Tujuannya agar tanaman tidak kutilang atau kurus tinggi langsing. Dalam tahap ini, pastikan air selalu cukup ya teman-teman, tidak sampai kehabisan ataupun berlebihan.
Setelah berumur 7 hari, bibit siap dipindahkan ke wadah kotak susu sebagai pembesaran. Sebelumnya, siapkan terlebih dahulu nutrisi hidroponiknya. Berikut cara pembuatannya. Di sini saya sudah menyiapkan air sebanyak 2 liter dan AB mix tentunya. Takarannya yaitu untuk 1 liter air baku membutuhkan 5 ml nutrisi A dan 5 ml nutrisi B. Untuk pengukuran nutrisi, teman-teman bisa menggunakan alat suntik seperti ini. Jika teman-teman tidak punya alat suntik, teman-teman bisa memanfaatkan tutup botol nutrisi AB mix. Untuk satu tutup botol ini mampu menampung sekitar 5 ml. Namun tidak sampai penuh ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Karena airnya 2 liter, berarti kita membutuhkan 10 ml atau sekitar 2 tutup botol. Kemudian aduk hingga larut. Selanjutnya masukkan nutrisi B dengan jumlah yang sama seperti nutrisi A, yaitu 10 ml atau 2 tutup botol. Lalu aduk kembali dan nutrisi pun siap digunakan. Untuk air nutrisinya sudah saya masukkan ke kotak susu. Usahakan ketinggian air nutrisi menyentuh dasar netpot dan jangan sampai air nutrisi terlalu tinggi sehingga banyak menggenang di batang karena dapat menyebabkan batang busuk. Untuk perawatan, cek selalu ketersediaan air nutrisi mengingat kangkung semakin besar. Untuk takaran penambahan air nutrisi sama seperti sebelumnya, yaitu 1 liter air baku membutuhkan 5 ml nutrisi A dan 5 ml nutrisi B. Di hari ke-21 ini, tanaman kangkung bisa kita panen. Untuk waktu pemanenan sendiri sebenarnya sesuai selera. Kalau saya biasanya di umur 20 sampai 25 hari karena batang masih empuk. Untuk cara pemanenan bisa kita potong menggunakan gunting ataupun bisa langsung kita cabut hingga ke akarnya. Nah, ini warna akarnya putih menunjukkan bahwa kangkung sehat. Kemudian kelebihan dari kotak susu ini yaitu cahaya matahari tidak bisa menembus ke dalam
sehingga di dalam wadah tidak ada lumut sama sekali. Sehingga kita juga tidak perlu menggunakan cat atau pelapis untuk penghalang sinar matahari. Namun, kapasitas dari kotak susu ini cenderung kecil, sehingga harus sering mengontrol ketersediaan air nutrisi. Selain itu, bagian luar dari kotak susu ini terbuat dari kertas, sehingga akan mudah rusak ketika sering terkena air. Maka dari itu, sangat disarankan untuk menggunakan atap ketika teman-teman mau memanfaatkan kotak susu bekas sebagai wadah untuk berhidroponik. Oke, sepertinya cukup untuk video tutorial kali ini. Kalau video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.